Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devina Amanda Widyadana, NIM 20010560001 dari kelas MHA 5. Menjaga diri agar tidak tersesat. Nah, yang pertama, jangan pernah merasa paling tahu di antara jamaah sehingga menyepelekan dan akhirnya kurang waspada. Yang kedua, jamaah perlu mengenal dan menghafal ciri-ciri atau tanda-tanda di sekitar hotel. Yang ketiga, setiap pergi saat keluar hotel, jamaah harus selalu memakai gelang identitas, tas paspor, dan kartu alamat hotel, serta memberitahu teman sekamar. Apabila bingung arah dan jalur perjalanan, jamaah sebaiknya tidak segan-segan untuk bertanya pada petugas haji Indonesia. Perhatikan apakah di sekitar lokasi terdapat petugas haji Indonesia yang dapat dikenali melalui seragam petugas haji dan ID card. Sambil beraktivitas, jamaah haji perlu memperhatikan apakah ada posko-posko petugas haji bertanda merah putih. Jika jamaah haji membutuhkan bantuan, ia dapat mendatangi posko-posko terdekat yang ditemuinya. Jamaah haji perlu selalu membawa bekal air minum. Apabila pergi keluar hotel, jamaah sebaiknya tidak sendirian. Kejadian tersesat tidak hanya terjadi di luar hotel, di dalam satu hotel pun bisa tersesat karena hampir semua lantai memiliki bentuk yang sama, sehingga harus hafal lantai dan nomor kamar. Jamaah dianjurkan untuk memperbanyak membaca sholawat Nabi dan berdoa untuk memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah. Perlengkapan wajib apa sih yang perlu Bapak Ibu persiapkan saat keluar hotel? Yang pertama, ada tas paspor yang melekat di badan, yang berisi kartu hotel, kartu kesehatan, masker cadangan, HP, uang secukupnya, dan obat-obatan yang dibutuhkan, serta kacamata hitam, mengingat nanti itu panas, nggih. Yang kedua, ada botol minuman yang berisi air minum atau air zam-zam, botol semprotan, penutup kepala, seperti peci, kopiah, topi, atau payung, masker yang selalu dipakai. Nah, saat keluar hotel untuk beribadah, berbelanja, berziarah, atau keperluan lainnya, jamaah haji harus selalu membawa perlengkapan tersebut. Yang terakhir, jika perlengkapan tersebut tidak cukup dimasukkan di tas paspor, jamaah haji bisa membawa tas parasut untuk membawa berbagai perlengkapan dan barang-barang lainnya. Namun, tas paspor harus tetap dibawa dan melekat di badan. Nah, selanjutnya yaitu ketika berbelanja oleh-oleh. Bagi jamaah haji gelombang pertama yang ke Madinah terlebih dahulu, sebaiknya menahan diri untuk tidak membeli oleh-oleh terlebih dahulu. Selain karena tinggal di Madinah itu tidak lama, Bapak Ibu nantinya akan berpindah ke Mekah untuk waktu yang lebih lama. Berbagai oleh-oleh yang ada di Madinah hampir semuanya juga tersedia di Mekah. Jadi waktunya bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat fardu secara khusyuk. Jamaah haji tidak dilarang berbelanja, tetapi diutamakan belanja yang memang menjadi kebutuhan. Seandainya tertarik untuk belanja oleh-oleh, maka harus diperhitungkan beban bawaan saat akan berangkat ke Mekah. Oleh karenanya, berbelanjalah sekedarnya saja. Nah, bagi jamaah haji baik gelombang pertama maupun gelombang kedua akan tinggal lebih lama di Mekah, sehingga di sela-sela ibadah dapat sambil berbelanja oleh-oleh yang akan dibawa ke tanah air. Bagi jamaah haji gelombang kedua saat di Madinah, berbelanja hanya untuk menambah oleh-oleh dengan tetap memperhitungkan beban bawaan berat tas koper dan tas tenteng, dibatasi maksimal 32 kg dan 7 kg. Demikian juga berbagai pernak-pernik oleh-oleh haji seperti aneka pakaian, berbagai parfum, kurma, kismis, mainan, dan sebagainya banyak disediakan di pasar tradisional, toko-toko, dan supermarket atau mall sekitar hotel sepanjang jalan antara hotel dan masjid. Ada yang dapat ditawar dan ada pula yang harga pas. Terkadang di lingkungan hotel juga banyak pedagang yang menggelar dagangan model kaki lima, baik berjualan makanan maupun oleh-oleh yang dapat dibeli oleh jamaah haji. Selanjutnya, pada saat berbelanja di toko oleh-oleh, jamaah haji perempuan hendaknya tidak sendirian atau menghindari toko yang cenderung sepi untuk menghindari adanya tindak kejahatan ataupun pelecehan seksual. Pada kondisi ramai saja, seringkali pegawai toko melakukan pelecehan, baik secara verbal maupun dengan tindakan. Apabila melihat ada indikasi pegawai toko akan melakukan tindakan pelecehan, maka sebaiknya pergi saja dari toko tersebut karena masih banyak toko yang lainnya.
Selanjutnya, untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual, jamaah haji perempuan hendaknya selalu mengenakan pakaian sopan dan tidak memakai pakaian yang memancing birahi, seperti terlalu ketat atau cenderung transparan. Apabila digoda, diganggu, atau dipancing-pancing dengan ungkapan yang menjurus pada hal-hal yang bernuansa seksual, hendaknya tidak menanggapi dan segera pergi lokasi tersebut. Bahkan, pada saat jamaah haji perempuan bersama suaminya pun, orang-orang asing yang iseng itu tetap saja berani menggoda dan mengganggu. Wisata dan ziarah di Madinah. Ziarah dan wisata keliling kota Madinah hampir dipastikan diadakan oleh maktab secara gratis. Tujuan ziarah adalah tempat-tempat di sekitar Madinah seperti Masjid Bersejarah, Masjid Quba, Masjid Qiblatain, Masjid Khandaq, gunung dan makan Uhud, kebun kurma, dan sebagainya. Ziarah ini harus diatur dengan baik dan tetap diusahakan jamaah bisa sholat fardu berjamaah atau arba'in di Masjid Nabawi. Rute ziarah dan wisata diusahakan tujuan pertama ke Masjid Quba. Di masjid ini, jamaah haji dianjurkan sudah kondisi berwudu dari hotel. Di Masjid Quba disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat yang pahalanya seperti pahala umroh. Selesai itu, tujuan wisata boleh kemana saja. Pada saat berwisata ini, jamaah harus mengingat waktu sehingga tidak terlambat mengikuti jadwal waktu yang ditetapkan di tiap-tiap lokasi tujuan wisata. Karena keterlambatan tersebut bisa berdampak pada keterlambatan menjalankan ibadah sholat fardu bersama di Masjid Nabawi. Selanjutnya, tiap rombongan dapat membawa bendera atau kain slayer dengan tanda atau warna tertentu yang menjadi penanda dan bisa terlihat dari jauh agar jika jamaah haji keluar rombongan bisa segera mengenali rombongannya. Untuk mengantisipasi jamaah supaya tidak tersesat jalan, maka jamaah harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengenali lokasi bus saat turun. Mengetahui tempat bus berhenti, berhati-hati dan tidak terlalu asyik pada satu tempat, selalu memperhatikan kawan-kawan serombongan, menaati instruksi dari ketua rombongan, dan mengecek informasi, selalu mengingat waktu. Jamaah haji yang menginginkan pergi ke Masjid Quba di luar jadwal maktab dapat berangkat menggunakan angkutan bus dengan rute dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba dan sebaliknya dengan biaya murah. Selanjutnya yaitu wisata dan ziarah di Mekah. Berbeda dengan wisata di Madinah yang difasilitasi oleh pihak maktab, di Mekah tidak ada fasilitas ini. Jadi, jamaah haji kalau ingin wisata harus secara mandiri atau ikut rombongan wisata yang diselenggarakan oleh kelompok bimbingan atau kelompok lainnya. Dan tentu saja harus membayar biayanya. Di kota Mekah terdapat banyak lokasi yang menarik dan memiliki faktor sejarah yang bisa dikunjungi bersama rombongan. Beberapa di antaranya cukup dekat dan mudah dijangkau seperti Makam Ma'la, Masjid Jin, dan Mu'alidiyah atau rumah kakek Abdullah Muthalib, tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, tujuan wisata juga dapat dilakukan di luar kota Mekah yang masih terjangkau, yaitu kunjungan ke kota Jeddah dan Taif. Tujuan wisata di Jeddah antara lain Laut Merah dan Masjid Ar-Rahmah, Masjid Hishas, air mancur King Fahd, wisata belanja Al-Balad, dan lokasi lainnya tergantung pemesanan. Jika hendak melaksanakan kunjungan wisata, hendaknya mengajak beberapa teman yang menguasai bahasa Arab agar tidak kesulitan saat di perjalanan. Namun, untuk lokasi di luar kota Mekah, sebaiknya rombongan dengan menyewa bus. Selain biayanya bisa ditanggung bersama, juga lebih aman dan nyaman bagi jamaah. Pada saat wisata berombongan, hendaknya selalu bersama-sama. Jangan memisahkan diri dari rombongan, selalu mendengarkan petunjuk dari pemandu dan ketua rombongan, seperti menepati waktu yang ditetapkan agar tidak terlambat saat kembali ke bus. Nah, yang terakhir, jamaah haji di Mekah memiliki agenda paling penting, yaitu melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji seperti wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, serta melontar jumroh. Kegiatan ibadah tersebut adalah ibadah yang berat dan membutuhkan kondisi fisik yang kuat. Oleh karena itu, apabila merencanakan kegiatan wisata pada saat di Mekah, jangan terlalu dekat dengan masa puncak haji tersebut. 1 minggu sebelum Arafah, hendaknya jamaah haji tidak melakukan aktivitas yang terlalu menguras tenaga, baik wisata maupun umrah sunnah. Hal ini agar saat puncak haji, jamaah haji benar-benar siap, bugar, dan sehat. Terima kasih.